lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya Mas Ade buat memimpin doa. Silakan. Dimohon untuk teman-teman bersedia siap doa dimulai. Selesai. Oke, presentasi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Bunga sama ini. Bunga sama ini kenapa? Sakit. Sakit. Ya, doakan ya. Semoga teman kalian cepat sembuh biar bisa mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Lupa. Lupa apa nggak ingat? Enggak ingat. Nggak tahu. Ya, minggu lalu kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mulai di bab baru, yaitu bab pengenalan sel. Nah, untuk materi pengenalan sel ini, anak-anak bisa membuka bahan bacaannya yang udah Ibu kirim di grup. Nah, itu buku paket kurikulum Merdeka kelas 8 semester 1. Atau mungkin bisa search di referensi lain seperti di websitenya Zenius, Ruang Guru, atau Aku Pintar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba siapkan alat tulisnya. Udah disiapkan semua? Coba cek kanan kiri depan belakang ada sampah? Ada. Kalau bisa ada dibuang di tempat sampah biar belajarnya nyaman. Oke? Oke. Langsung saja coba perhatikan gambar di layar proyektor. Itu ada gambar apa? Satunya? Ya, itu ada gambar bunga ya, taman bunga. Pernah nggak sih kalian itu terpikir kenapa ya bunga-bunga itu warnanya berbeda? Itu kayaknya tersusun atas apa? Pernah terpikir? Nah, sekarang kita lihat gambar satunya, yaitu ruang kelas. Ruang kelas kita itu tersusun atas bahan-bahan material. Bahan-bahan material penyusun ruang kelas itu apa aja? Kayu, terus? Besi, terus? Apa? Ya, terus? Keramik, ya, dan sebagainya ya, banyak banget. Kalau misalkan ruang kelas itu tersusun atas bahan material tadi namanya ya, ada besi, semen, pasir, dan lain sebagainya. Kalau bunga ini itu tersusun, maksudnya penyusunnya itu namanya adalah sel. Nah, ada yang tahu pengertian sel itu apa? Belum tahu. Nah ini sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel adalah penyusun dasar dari semua organisme yang hidup. Nah, di sini ada yang tahu nggak manfaat kita mempelajari sel? Nah, manfaat kita mempelajari sel itu kan ukurannya sangat kecil ya. Sel itu tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Kita perlu menggunakan alat khusus untuk melihat sel. Nah, di dalam sel itu ternyata ada organel-organel kecil penyusunnya. Nah, organel-organel tersebut itu memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, ketika bentuk dan fungsi yang berbeda-beda itu mengalami kerusakan, maka itu akan mempengaruhi aktivitas kita sebagai makhluk hidup. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatur sedemikian rupa, sekecil sel pun ternyata sudah Allah atur, apalagi hidup kita ya. Kalau kata Umar bin Khattab itu kan segala sesuatu yang melewati kita berarti bukan menjadi takdir kita. Tetapi kalau yang sudah menjadi takdir kita tidak akan pernah melewati kita. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita saat ini berada di ruangan ini belajar IPA bareng-bareng, itu pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tentang hidup kita, itu semuanya sudah diatur ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang kedua, mengenal sel hewan dan tumbuhan serta mengetahui struktur organel penyusunnya, fungsi beserta perbedaannya. Nah, tadi udah jelasin tentang sel ya. Sekarang teori sel. Teori sel
Jadi seluruh makhluk hidup itu apa aja? Manusia, nah, ya, dan organisme lain. Selanjutnya, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu unit dasarnya itu namanya sel. Selanjutnya, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya sel itu mengalami tumbuh dan berkembang. Oke, ada yang udah pernah melihat mikroskop belum di sini? Nah, tadi udah ibu singgung ya, kalau kita mau melihat sel itu butuh alat yang khusus. Nah, alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil itu disebut mikroskop. Di sini ada yang udah tahu siapa yang menciptakan mikroskop? Belum. Oke. Nah, mikroskop itu diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Nah, ini untuk bentukannya. Itu seperti apa bentuknya? Seperti botol ya. Nah, ini untuk ingat-ingat aja. Kalau misalkan mikroskop ciptaannya Robert Hooke itu kayak botol. Selanjutnya, setelah tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Nah, untuk bentuk mikroskopnya itu seperti ini. Ini seperti apa? Kenop pintu. Ya, jadi ini untuk ingat-ingat aja ya. Kalau yang Robert Hooke itu kayak botol, kalau yang Anthony van Leeuwenhoek itu kayak kenop pintu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Mikroskop itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu digunakan untuk memperbesar benda hingga 100 kali. Nah, mikroskop cahaya itu dibagi dua. Apa aja di situ? Ya, apa sih yang membedakan mikroskop monokuler dan binokuler? Ada yang tahu? Mikroskop binokuler lebih besar tuh. Itu lensanya adanya dua. Iya, pinter banget. Kalau mikroskop binokuler itu lensa okuler, ini yang hitam itu ada dua. Kalau yang monokuler itu cuma satu. Nah, selanjutnya ada mikroskop elektron. Kalau mikroskop elektron itu mikroskop yang menggunakan sinar atau radiasi dari elektron untuk melihat suatu objek dengan perbesaran hingga 1 juta kali. Nah, ini gambarnya kayak gini. Biasanya mikroskop elektron ini itu digunakan di bidang kesehatan kayak farmasi, kedokteran, keperawatan, seperti itu. Selanjutnya ini ada bagian-bagian mikroskop cahaya. Ibu mau minta tolong sama Mas Wahyu, boleh bacain bagian-bagian mikroskop cahaya? Yang mana? Ini semuanya dari yang lensa okuler, fungsinya memperbesar. Disuruh maju. Coba ya. Dan lainnya apa lagi aja? Nah, ya Bu. Ada punya garis? Punya Bu. Boleh pinjam? Boleh Bu. Atau memang harus baik. Coba Mas Wahyu maju Mas Wahyu. Yuk. Sini, perhatiin ya. Yang ini lensa okuler, Iya. fungsinya itu memperbesar penampakan objek. Ya. Yang ini lensa objek, fungsinya memperbesar objek. Yang ini tempat mengatur pemusat, fungsinya mengatur intensitas cahaya. Jadi samain langsung nih. Dasar. Yang ini dasar mikroskop untuk menjaga kedudukan mikroskop. Ini tabung mikroskop untuk penghubung lensa okuler dengan lensa objek. Yang ini pengintar depan lensa objek bagian Lengan, ini lengan mikroskop. Lengan mikroskop fungsinya bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Lanjut, mikrometer. yang ini misukan bayangan secara lambat. Ya. Makrometer memfokuskan bayangan secara cepat, meja objek, tempat meletakkan objek, dan lampu seperti tadi. Oke, tepuk tangan bagi Iya. Nah, selanjutnya ini
Kalau kuahnya itu sitoplasma dan untuk mangkuknya itu adalah membran sel. Ini Ibu ada video ya, nanti kita lihat bareng-bareng. Nanti coba perhatikan videonya, nanti identifikasi informasi apa saja yang ada di video tersebut. Halo, hai adik-adik. Hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai perbedaan hewan dan tumbuhan. Apa sih perbedaan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu, hewan merupakan heterotrof, sedangkan tumbuhan autotrof. Apa sih yang dimaksud dengan heterotrof? Heterotrof itu berarti hewan tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan autotrof berarti tumbuhan itu mampu menghasilkan makanannya sendiri. Lalu bagaimana jika hewan tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri? Hewan atau heterotrof itu berarti bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Nah, sedangkan autotrof atau tumbuhan, dia dapat memperoleh makanannya sendiri itu melalui cara yang disebut sebagai fotosintesis. Yang kedua, hewan tidak memiliki klorofil, sedangkan tumbuhan memiliki klorofil. Jadi, apa yang dimaksud dengan klorofil? Klorofil ini merupakan senyawa yang ada pada tumbuhan. Jadi, senyawa alami yang memberikan warna hijau pada tumbuhan tersebut. Nah, semakin hijau warna tumbuhan, maka semakin banyak klorofil yang dikandung oleh tumbuhan tersebut. Nah, senyawa klorofil inilah yang membantu tumbuhan tadi menyerap energi dari matahari, atau bagaimana tumbuhan dapat menjalani yang namanya proses fotosintesis sehingga dia disebut sebagai autotrof. Selanjutnya, hewan memiliki mulut dan juga saluran pencernaan, sedangkan tumbuhan tidak memiliki saluran pencernaan. Yang keempat, hewan itu melakukan pergerakan secara aktif, sedangkan tumbuhan melakukan pergerakan secara pasif. Gerak aktif yang dimaksud di sini adalah apabila melakukan pergerakan, maka akan berpindah tempat, sedangkan gerak pasif hanya bergerak pada tempatnya saja, tidak bisa maju, mundur, ataupun bergeser ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, hewan memiliki sistem saraf dan otot, sedangkan tumbuhan tidak memiliki sistem saraf dan otot. Jadi, saraf dan otot pada hewan ini membantu hewan tersebut dapat berpindah atau bergerak secara aktif. Yang terakhir, hewan memiliki indera, sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera. Apa indera yang dimaksud di sini? Inderanya yaitu ada seperti mulut, telinga, mata, dan yang lainnya. Sedangkan tumbuhan memang tidak memiliki alat indera tersebut. Jadi, itulah yang membedakan antara hewan dan tumbuhan. Alhamdulillah. Nah, tadi udah dilihat videonya? Sudah. Videonya jelasin tentang apa? Hewan dan tumbuhan. Oke, nah pertanyaannya, apakah ciri-ciri perbedaan hewan dan tumbuhannya tadi sudah dijelaskan itu dikarenakan sel mereka itu berbeda? Menurut kalian pertanyaan itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Coba kita cross check ya. Nah, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang pertama itu pada nukleus. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu sama-sama memiliki nukleus. Yang kedua pada vakuola. Kenapa di sel tumbuhan itu ada vakuola, tetapi di sel hewan itu tidak ada? Ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan. Kalau tadi kan sel tumbuhan itu katanya autotrof, Iya. bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya. Terus hewan itu heterotrof, nggak bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya. Sementara vakuola yang saya tahu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Iya. Itu kenapa di sel tumbuhan itu ada vakuola, sementara di sel hewan nggak ada vakuola. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Makasih ya dia ya karena udah bisa jawab. Ada dong. Ada dong. Apa tuh? Ada dong. Minimalis. Silakan. Kasih Bu. Oke, selanjutnya. Tadi vakuola udah tahu perbedaannya. Kalau sitoplasma untuk sel tumbuhan dan sel hewan sama-sama mempunyai mitokondria juga iya. Selanjutnya kloroplas.
Ada yang mau menjawab? Ayo, karena apa? Gak apa-apa, salah, gak aku marahin. Atau mau ibu tunjuk? Iya, Mbak Vivi, silakan. Karena di sel tumbuhan membuat makanannya sendiri, sedangkan kloroplast berfungsi untuk fotosintesis membuat makanan pada tumbuhan. Iya, jadi di hewan tadi Kita mempunyai karena hewan heterotrof, kita bisa membuat makanannya sendiri. oke, tepuk tangan buat Mbak Vivi. Kita kerja lagi. Satu aja, nanti yang lain gak kebagian. Selanjutnya ada membran sel. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki ya. Sedangkan Terus kalau apa namanya hewan itu kenapa nggak ada dinding sel? Karena memang dari hewan juga bukan apa penyusunnya tuh bukan dari dinding sel ini, beda lagi. Jadi kenapa tumbuhan ada dinding sel? Karena tumbuhan mempunyai batang kayak gitu. Benar ya Bu? gak apa-apa, yang penting udah berani menjawab. Nah, jadi jawaban tepuk tangan dulu buat Mbak Siva. Nah, jadi jawabannya itu kenapa di sel tumbuhan itu ada dinding sel sedangkan sel hewan itu tidak ada? Karena kan sel tumbuhan itu kan geraknya itu kan pasif ya. Apa kalian pernah lihat si tumbuhan itu lari-lari? Pernah lihat? Tumbuhan lari-lari, pohon lari-lari pernah lihat? Enggak, iya. Kalau tumbuhan itu bergeraknya pasif, sedangkan sel hewan itu bergeraknya aktif. Makanya sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Tepuk konsentrasi kalau ibu bilang tepuk konsentrasi, bilangnya konsentrasi dimulai. Nah, cluenya ikuti apa yang ibu ucapkan. Ingat-ingat ya? Iya. Geser lagi, coba geser. Oke. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, angkat tangannya ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah, ke depan. Ya. Ya, kan, salah. Ya, tadi Mas Abdi yang salah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Angkat tangannya ke atas, gerakan ke samping, ke depan, ke bawah, pegang pipi. Ke samping, ke depan, ke bawah. Ya, tadi kelompok tadi yang salah Mas Abdi, kelompoknya Mas Abdi siapa? Ayo, nanti maju ya presentasikan hasil KPD-nya, silakan. Langsung presentasi. Tadi hasil KPD-nya, silakan semua kelompoknya maju ke depan. Bajunya dimasuk deh. Mas Abdi. Bu, Mas Abdi udah dimasukin, Bu. Oke, silakan. Mbak Eva, jangan. Masa gak mau sih? Kasih Dipaksa nanti dia. Gak mau. Siapa yang mau? Ini, ayo. Gak apa-apa. Gak Coba, tadi kita udah belajar tentang sel, mikroskop, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Coba, apa aja yang Mbak Bibi tahu dari pembelajaran ini? Saya adalah terkecil dalam Unit terkecil. unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ya. Nah, sel tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, makanya kita belajar tentang menggunakan mikroskop atau bagian-bagian mikroskop. Selanjutnya ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang tadi kita belajar tentang
Apa itu tadi perbedaannya? Sel hewan tidak mempunyai dinding sel dan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Ya, udah itu aja. Ya, contohnya seperti itu sih, Kak. Bagiannya mana? Benar, kita kasih tepuk wow buat Mbak Vivi karena udah berani maju. Tahu SDG tepuk wow? Kalau ibu bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, coba ulangi lagi ya. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, gimana belajar hari ini, seru nggak? Oke, untuk semuanya kelas 8, terima kasih Ibu ucapin karena udah mau aktif. Buat anak-anak yang belum aktif, nggak apa-apa. Yang penting semoga setiap harinya bisa terus belajar ya. Nggak apa-apa kalau misalkan ada pertanyaan terus disuruh jawab, nggak apa-apa, jawab aja. Nggak usah pikir benar atau salah. Oke? Yang penting kamu pada niatnya. Oke, untuk materi minggu depan itu adalah praktikum IPA. Nanti masing-masing kelompok nanti membawa bawang merah sama silet ya, nanti membuat preparat. Dan untuk tugas sudah ibu kirim di grup. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya kalian. Ibu akhiri.